Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, fallahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahima Sulaimana fahimna. Wallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Bapak jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kita memuji dan bersyukur atas segala limpahan nikmatnya, yang mana syukur jemaah sekalian merupakan salah satu dari rangkaian ibadah yang agung di dalam Islam, dan di antara ibadah yang justru paling banyak manusia tinggalkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan amat sedikitlah hamba-hambaku yang bersyukur. Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat ini beliau mengatakan wa hadza waqi', dan memang begitulah fakta sebenarnya. Sangat sedikit orang yang bersyukur kepada Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensifati sesuatu dengan kata sedikit kecuali pasti itu adalah sebuah kebaikan. Kalau kita ketemu kata sedikit di dalam Al-Quran, itu konotasinya pasti hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Sedikit hambaku yang bersyukur, sedikit hambaku yang beriman. Tapi kalau kita mendengar kata banyak di dalam Al-Quran, maka mayoritas konotasi maknanya adalah keburukan. Banyak manusia yang ingkar, banyak manusia yang kufur kepada nikmat Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sedikit dari manusia yang memilih jalan kebenaran. Di antara jalan kebenaran adalah yaitu senantiasa bersyukur atas segala nikmatnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau, ya, dalam kitab Thariq Al-Hijratain, beliau mengatakan hakikat syukur itu sebenarnya as-sana'u 'alan ni'am, yaitu ketika kita memuji nikmat-nikmat Allah, wa mahabbatuhu, dan kita mencintai nikmat tersebut, wal amalu bi ta'atihi, dan kita gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Nah, inilah hakikat dari syukur. Jadi syukur tidak cukup hanya dengan lisan saja. Jadi beda antara memuji dengan bersyukur. Memuji hanya dengan lisan, sedangkan bersyukur dengan lisan, dengan perbuatan, dan dengan anggota badan. Nah, maka hadirnya kita di pagi hari ini merupakan salah satu nikmat juga yang patut kita syukuri, ya, di antara nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Baik. Jadi jemaah sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu dari pembahasan dalam bab ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu kita mengenali tanda-tanda baca, simbol-simbol yang ada pada mushaf Utsmani. Ya, jadi mushaf yang beredar itu menggunakan dua jenis khat, dua jenis tulisan. Yang beredar di kita itu namanya khat Indo-Pak namanya, ya, pakai rasam Indo-Pak namanya. Nah, adapun mushaf, ya, Utsmani itu pakai namanya font rasam Al-Utsmani, dan itu yang penggunaannya lebih luas daripada yang pertama tadi. Nah, maka apakah ada perbedaan yang substansial antara dua jenis rasam atau dua jenis sistem penulisan ini? Kita katakan dari sisi makna tidak merubah makna. Nah, hanya saja ada beberapa simbol di dalam mushaf Utsmani ini yang tidak ada pada
mushaf-mushaf di Indonesia. Ya, mushaf-mushaf di Indonesia itu maksudnya mushaf-mushaf yang ya dicetak untuk memudahkan kaum muslimin, ya, tapi banyak simbol-simbol yang aslinya ada pada mushaf Utsmani kemudian dihilangkan, disederhanakan, gitu ya. Ya, jadi bentuk penyederhanaan dari mushaf Utsmani, itulah mushaf yang dicetak di Indonesia. Baik, ya, mushaf-mushaf yang ada di sini insyaallah ini adalah mushaf ya Utsmani semua, ya. Jadi asalnya mushaf itu adalah mushaf Utsmani. Ya, mushaf Utsmani. Baik. Jadi kalau kita melihat kepada sejarah penyusunan mushaf, ya mushaf Al-Qur'an itu ya pertama kali mulai ditulis itu di zaman Nabi SAW, ya, tapi belum dibukukan, ya, belum teratur, belum dijadikan satu, masih tersebar di mana-mana. Ya, ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di ya atas batu yang lempeng, ada yang ditulis di atas kulit dan seterusnya. Nah, maka Nabi SAW memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tercerai-berai tersebut. Nah, dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit. Ya, perbuatan ini beliau lanjutkan terus sampai zamannya Abu Bakar. Ya, Nabi wafat, lanjut zamannya Khalifah Abu Bakar. Ya, tersusunlah ya mushaf tersebut di zamannya Abu Bakar. Ya, satu mushaf disimpan oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar wafat, mushaf tersebut berpindah ke Umar. Ya, ketika Umar wafat, ya berpindah ke Hafsah. Ya, kemudian di zaman Utsman itu Islam itu sudah luas penyebarannya. Ya, tidak hanya terbatas di Jazirah Arab. Nah, sehingga orang-orang yang non-Arab itu butuh sebuah simbol, butuh alat bantu, butuh tanda baca tambahan untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar. Kalau orang Arab itu jemaah sekalian, mereka aslinya mereka bisa membaca Al-Quran meskipun tidak ada titiknya dan tidak ada harokatnya. Jadi mushaf di zamannya Abu Bakar itu nggak ada titiknya. Ya, kalau huruf ba itu kan ada titik di bawahnya, ya. Huruf ta ada titik 2 di atasnya. Nah, kalau mushafnya Abu Bakar di zaman para sahabat dulu itu nggak ada titiknya. Ya, tapi mereka bisa baca dengan benar, begitu ya. Maka ketika Islam sudah meluas, masuk orang-orang non-Arab, ya mereka mengalami kesulitan karena bahasa aslinya bukan bahasa Arab. Maka Utsman melihat fenomena yang terjadi ini, adanya perpecahan di antara kaum muslimin, ya, suku ini mengatakan cara baca ayat ini begini, suku yang lain mengatakan enggak, bukan begitu, ya, sehingga hampir-hampir terjadi peperangan karena perbedaan qiraat Al-Quran ini. Ya, akhirnya Utsman pun memerintahkan untuk membakar semua mushaf yang ada, ya, sisakan satu mushaf yang ada pada Hafsah itu. Nah, mushaf yang ada pada Hafsah inilah yang kemudian diperbanyak oleh Utsman menjadi 6 mushaf. Ya, diperbanyak menjadi 6, dikopi gitu ya. Jadi ada 3 orang sahabat diperintahkan, salah satunya Zaid bin Thabit, untuk memperbanyak mushaf yang ada di Hafsah tersebut. Nah, diperbanyak jadi 6. Ya, satu mushaf ya dikirim ke Syam, satunya ke Mekah, ya, satunya tetap di Madinah ya untuk penduduk Madinah, satunya lagi disimpan sama Utsman sendiri untuk pribadi beliau, ya, satunya lagi ke ya Kufah, satunya lagi ke Basrah. Nah, jadi di masing-masing daerah punya mushaf sendiri, dan itu adalah mushaf salinan dari mushaf yang disusun di zamannya Abu Bakar. Nah, mushaf yang kita kenal dengan nama mushaf Utsmani inilah kopian dari 6 mushaf itu. Ya. Nah, kenapa kok Utsman yang kita jadikan patokan di sini? Ya, bukan sahabat yang lainnya. Nah, jadi mushaf Utsmani ini jamaah sekalian, itu dia menggunakan qiraat Hafs namanya. Ya, Hafs ini nama seorang imam ahli qiraat. Ya, jadi Nabi SAW mengajarkan Al-Quran itu dengan bacaan yang berbeda-beda, tapi tidak merubah makna. Ya, ada sahabat yang Nabi ajarkan bacaannya begini. Ya, ada sahabat yang Nabi ajarkan wadduha, ada sahabat yang Nabi ajarkan wadduhe. Artinya tetap sama. Ya, maknanya tetap sama ayat tersebut.
Nah, ini menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran itu ya ada variasinya, tapi tidak sampai merubah makna, dan semua variasi itu benar, muktabar, ya dipakai oleh kaum muslimin. Ya, hanya saja qiraat yang paling terkenal yang kita dengar sehari-hari ini namanya qiraat hafaz. Ya, qiraat hafaz. Jadi ada seorang imam namanya Imam Hafaz. Imam Hafaz ini ya belajar qiraat ini dari namanya Imam Asim ibn Abi Najud, seorang tabi'in. Nah, Imam Asim ini belajar dari seorang sahabat namanya Abdurrahman ibn Hubaib As-Sulami. Ya, Abdurrahman ibn Hubaib As-Sulami ini belajar dari 4 orang sahabat: Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, dan Ubay bin Ka'ab. Ya, mereka berempat ini siapa yang ngajarin baca Al-Quran? Nabi SAW. Nah, Nabi siapa yang mengajarkan? Jibril. Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini namanya rangkaian sanad qiraat. Nah, maka para imam-imam yang kita dengar sekarang, bacaan mereka itu bersambung sampai ke Nabi SAW. Ya, ya, fulan berguru kepada fulan. Fulan ini gurunya siapa? Terus nyambung sampai ke Imam Hafaz. Imam Hafaz ke atas, Asim, ya, kemudian Abdurrahman bin Hubaib, dan seterusnya sampai kepada Nabi SAW. Nah, maka kalau ada seseorang bisa membaca Al-Quran dengan qiraat hafaz yang benar, ya, gurunya sudah menguji dia dan bacaannya dianggap baik, maka dia berhak mendapatkan yang namanya ijazah sanad qiraat. Ya, artinya dia diperbolehkan untuk mengajarkan bacaan Al-Quran versi hafaz tadi kepada muridnya, nyambung terus begitu. Nah, jadi sekarang imam-imam yang kita kenal itu ada yang ya jarak antara mereka dengan Nabi 30 orang, ada jaraknya 40 orang. Maka semakin pendek jaraknya itu semakin bagus, ya, semakin terjaga kemurniannya. Baik, maka mushaf yang ya kita baca sehari-hari ini, yang kita kenal dengan nama mushaf Utsmani ini, itu berdasarkan riwayatnya Imam Hafaz tadi. Baik. Kemudian ya, penghitungan ayat dalam mushaf Al-Quran itu berbeda-beda. Ya, jadi kalau dalam qiraatnya Ibnu Amir, ya, jumlah ayat Al-Quran itu berbeda-beda. Kok bisa begitu? Ya, jadi menurut para ulama ada satu ayat ini dihitung satu, ada ulama yang lain mengatakan enggak, ini 2 ayat. Ya, gitu ya. Nah, misal ayat ghairil maghdubi alaihim itu ada yang menganggap dia satu ayat, ada yang menganggap dia ya gabungan dengan ayat yang sebelumnya, begitu, atau terpisah begitu. Nah, jadi karena perbedaan-perbedaan itu sehingga jumlah total ayat Al-Quran pun berbeda-beda di antara para imam ahli qiraat itu. Nah, kalau mushaf Utsmani itu jumlah ayatnya adalah ya 6.236 ayat. Ya, 6.236 ayat. Ya, penghitungan ini ya adalah berdasarkan penghitungan yang dipakai oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan ayat Al-Quran itu jumlahnya 6.236 ayat. Nah, kemudian Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Ya, juz itu artinya bagian. Ya, nah kita katakan juz amma, ya, juz tabarok. Ya, diambil dari nama suratnya. Baik, jadi juz artinya bagian, 30 juz. Ya, dan 30 juz ini bukan Nabi yang membagi. Ya, jadi pembagian menjadi 30 juz, ada nama juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30 itu untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan kaum muslimin dalam menghafal atau mempelajari Al-Quran. Jadi Nabi nggak pernah mengatakan ini juz 1, ini juz 2. Nabi hanya mengurutkan suratnya saja. Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, dan seterusnya. Ya. Nah, ya, jadi Al-Quran terdiri dari 30 juz. Kemudian di dalam satu juz itu ada namanya hizib. Ya. Kalau kita baca mushaf Al-Quran itu kan kadang ada gambar kubah di samping itu ya. Nah, di situ ada tulisan hizib gitu. Nah, jadi hizib itu dia
pembagian satu juz itu. Jadi satu juz itu dibagi menjadi dua. Ya, satu juz dibagi menjadi dua. Berarti satu juz terdiri dari berapa hizib? Dua hizib. Nah, berarti total dalam Al-Quran ada berapa hizib? 60 hizib. Hizib itu nanti dibagi-bagi lagi. Ya, satu hizib nanti dibagi lagi menjadi 1/2, 1/3, 1/4. Ya, sehingga Al-Quran itu akan menjadi ya, potongan-potongan yang terstruktur, dikelompokkan. Maka bagi para penghafal Al-Quran, ya, ini harus paham ini agar dia mudah untuk memurojaah hafalan Al-Qurannya. Ya, para ulama yang tahu posisi ayat, kemudian yang tahu halaman berapa dari surat ini dan seterusnya, ya, rahasianya adalah penguasaan mereka tentang hizib ini. Jadi mereka tahu, ya, ayat yang ini di hizib yang keberapa, ya, gitu ya. Ya, jadi para ulama zaman dulu itu kalau belajar tafsirnya, ya guru yang ngajarkan tafsir itu per hizib. Jadi satu pertemuan satu hizib, pertemuan kedua hizib kedua, gitu seterusnya. Nah, satu hizib itu jumlah halamannya beda-beda, kadang 5 halaman, kadang 6 halaman. Baik. Ya, kemudian surat yang ada dalam Al-Qur'an ijma' kaum muslimin jumlahnya adalah 114 surat, ya, kecuali Ibnu Mas'ud yang mengatakan 112. 6, ya. Baik, karena Ibnu Mas'ud menganggap bahwasanya surat At-Taubah dengan surat Al-Anfal itu satu, gitu. Baik. Nah, ini penting kita ketahui sebelum kita masuk, ya, mengenali tanda-tanda baca di dalam mushaf Utsmani. Kita tahu pembagian ini, karena ini akan kita sebutkan nanti apa itu hizib dan seterusnya. Nah, di bawahnya hizib ada istilah rubu' nanti, ya. Di bawah hizib itu ada istilahnya rubu'. Ya, rubu' itu artinya ya 1/4. Nah, baik. Tanda baca yang pertama adalah tanda seperti ini. Ya, perhatikan di sini. Ya, ya, simbolnya seperti ini. Ya, dalam mushaf Utsmani ada simbol seperti ini. Simbol seperti ini fungsinya apa? Fungsinya ada dua, sebagai penanda bidayatul juz atau bidayatul hizib. Penanda awal juz dan penanda awal hizib. Jadi kita kalau ketemu tanda ini, kalau bahasa kita apa tanda ini namanya? Bintang atau apa? Ya, asterik. Asterik, ya. Nah, tanda ini yang menunjukkan kalau itu adalah awal juz. Nah, jadi kalau kita melihat ya, juz 2, juz 3, juz 4 itu ada tanda seperti ini dia di awalnya. Begitu juga nanti di awal hizib. Nah, kita lihat contohnya. Ya, di juz yang kedua, ya, di firman Allah Subhanahu wa taala sayaqulu sufaha'u minan nas. Nah, di awalnya lihat ada tanda itu, ya. Nah, jadi simbol ini fungsinya untuk menunjukkan kalau ayat ini adalah awal dari juz 2. Nah, ya, kemudian dia juga fungsinya sebagai penanda awal hizib. Misalkan masih di juz 2, yaitu di ayat ke-203. Ya, jadi juz 2 itu kita bagi dua nih, ya. Kan tadi kita katakan satu juz itu berapa hizib? 2 hizib. Nah, maka hizib yang kedua itu dimulai dari ayat ini, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Nah, ini awal hizibnya. Nah, gitu ya. Ini awal hizibnya. Maka kalau kita hitung dari awal juz, dari sayaqulu sufaha'u minan nas sampai wazkurullah, ini jumlahnya 5 halaman. Ya, 5 halaman. Berarti satu juz berapa halaman? 10 halaman. Ya. Berapa? Afwan, lembar, ya, lembar. Kalau halaman ya muka maksudnya, ya. Nah, ya lembar maksudnya, afwan. Baik. Nah, jadi ya simbol yang seperti ini sebagai penanda bahwasanya itu adalah ya awal juz atau awal hizib. Baik. Ya, coba lihat kalau di mushaf. Ya. Kalau di mushaf Utsmani kita lihat di sini ada tulisan. Nah, ini bacanya al-juz'us tsani, ini nomor juz. Ya, simbol yang tadi kita bicarakan ini dia. Ya. Jadi sebelah kanan, ya, pojok, yaitu penanda kalau itu adalah awal juz. Nah,
Juga kalau kita sedang baca atau kita buka acak dari Al-Quran, kita pengen tahu kita lagi baca juz berapa, ya, lihat aja di atasnya ya, tulisannya Al-Juz'us Tsani. Tsani itu artinya kedua. Ya, kalau juz 3 As-Salis, juz 4 Ar-Rabi, dan seterusnya. Baik. Jadi kalau juz 30 ya juz As-Salasun dikatakan, bukan juz amma ya. Ya, juz amma itu penyebutan sehari-hari. Kalau di mushaf ditulisnya Al-Juz As-Salasun. Baik. Kemudian di sebelah kiri atas pojok itu nama surat. Ya, surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita buka mushaf ini acak, ya. Nah, kita pengen tahu surat apa itu, maka lihat aja di pojok kiri atas. Itu nama suratnya. Baik. Kemudian kalau di awal juz atau di awal hizib itu biasanya ada tanda seperti ini. Ya, gambar kubah ini ya. Atau gambar apa namanya ini? Ya, ornamen begini ya. Nah, di situ ada tulisan Al-Juz'us Tsani Al-Hizbus Tsalits. Juz 2 hizib ketiga. Ya. Juz 2 hizib ketiga. Berarti juz 1 ya itu ada di situ hizib 1 sama hizib 2. Juz 2 hizib 3 sama hizib 4. Juz 4 di situ ada dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Nah, jadi nomor hizib itu ditulis di sini nanti. Ya, di sebelah kiri di apa namanya di batang ya, di marginnya itu. Baik. Nah, kalau mushaf Madinah itu biasanya berwarna hijau. Ini cetakan yang terbaru ya. Yang cetakan yang terbaru itu mengikuti manuskrip tahun 1429 ya, 1429 Hijriah. Sekarang 14 berapa sekarang? 41 ya. Berarti 41 kurang 29 berapa? Ya, 12. Ya, 12. Ya, 12 tahun yang lalu. Ya, 12 tahun yang lalu berarti 2000 berapa jadinya? 2012 ya. Nah, berarti ya yang warna hijau ini mushaf Madinah yang manuskrip 2012. Ini yang terbaru. Ya, ini yang terbaru. Nah, yang sebelumnya ya, sebelum yang 2012 ini ada ya. Ya, tahun 90 berapa lupa. Ya, dia warnanya biru dia. Ya, jadi kalau buka mushaf nanti pinggirannya ini warna biru, nah, itu cetakan yang sebelumnya. Nah, kalau cetakan yang terbaru itu warnanya hijau. Nah, kalau kita umroh atau haji itu biasanya yang dibagikan gratis ke jamaah haji itu yang warna hijau ini. Nah, itulah mushaf Madinah. Ya, kalau ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, di tiang-tiang masjid itu kan ada tempat naruh mushaf ya. Banyak mushaf di situ. Nah, itu mushaf Madinah itu yang cetakan warna hijau itu. Nah, ya, kalau yang ukuran sakunya seperti ini ya. Ini ukuran sakunya. Nah, ini yang cetak oleh ya, percetakan Al-Quran resmi di Arab Saudi sana. Nah, yang dalam per hari saja mereka mencetak ribuan eksemplar mushaf yang kemudian disebarkan. Ini tidak boleh diperjualbelikan ya. Tidak boleh diperjualbelikan aslinya, tapi di Indonesia diperjualbelikan ya karena ongkos kirimnya ke sini ya, pesawat dan sebagainya. Nah, aslinya di sini ada tulisannya bahwasanya dia tidak boleh diperjualbelikan. Nah, ya, kalau dia yang otentik ya, karena banyak musuh-musuh Islam itu berusaha untuk mengelabui kaum muslimin dengan membuat ya versi-versi palsunya ya. Maka kalau beli mushaf nanti yang cetakan Madinah pastikan ada stempel di belakangnya. Nah, ada stempel penerbit Malik Fahad di sini. Ya, stempelnya kecil di sini. Kalau mushaf yang besar berarti agak lebih besar cetak stempelnya. Nah, ini stempelnya. Ya, ada nomornya juga di situ. Ya, nomor ya, 224 kalau di sini. Nah, itu ya insyaallah otentik kalau ada stempelnya. Nah, dan ini kertasnya tidak seperti kertas mushaf cetakan Indonesia. Kertasnya lebih kuat, dia lebih awet. Nah, maka mulai kita biasakan dari sekarang untuk pakai mushaf yang ya, cetakan Madinah ini. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang itulah cetakan asalnya ya. Ya, cetakan dasar dari cetakan-cetakan yang lain itu dari mushaf Madinah ini. Baik. Ya, ya. Nah, ini nomor hizibnya ya. Al-Hizbur Rabi. Ini hizib keempat. Baik. Nah, kemudian simbol yang kedua ya,
yaitu lingkaran bulat. Contohnya pada kata ulaika. Ya, ini bacanya ulaika atau ulaika? Pertama, kedua? Kedua. Ya, wawunya dibaca tidak? Tidak. Kenapa wawunya tidak dibaca? Karena ada simbol lingkaran bulat di atasnya. Ya, kalau dalam kitab-kitab disebutnya lingkaran itu dengan nama dairah khaliyatul wasat. Apa itu dairah khaliyatul wasat? Lingkaran yang kosong bagian tengahnya, karena nanti ada lingkaran yang berbentuk titik. Ya, lingkaran yang bagian tengahnya kosong, ya, diletakkan di atas 3 huruf, alif, waw, dan ya. Ya, jadi nanti kalau kita ketemu di Al-Quran ada alif, waw, atau ya, dan ada lingkaran di atasnya, maka maknanya apa? Maknanya dia hanya ada pada penulisan tapi tidak pada pengucapan. Ya, jadi dia ditulis tapi nggak dibaca. Ya, jadi ini di sini nggak boleh kita baca ulaika, nggak boleh. Ya, yang benar apa? Ulaika. Kalau nggak dibaca, kenapa ditulis? Mungkin kita bertanya begitu. Ya, kalau nggak dibaca, ya kenapa ditulis? Ya, maka jawabannya adalah waw di situ ditulis karena asalnya kata-kata dalam bahasa Arab itu nggak pakai harokat. Ya, dengan adanya waw ini orang tahu kalau hamzah sebelumnya itu harokatnya dhammah. Ya, karena waw itu kan bunyinya u, ya. Nah, nggak mungkin sebelumnya kita baca i kan. Ya, akhirnya ya diletakkan waw di situ fungsinya agar orang tahu harokat huruf sebelumnya apa. Gitu. Taib. Kalau di mushaf-mushaf cetakan awal yang dulu kala, yang sekarang manuskripnya hampir ya sudah tidak ada lagi, cetakannya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dulu, itu huruf waw ini dikasih warna merah dia. Ya, dikasih warna merah. Ya, tapi sekarang sudah tidak ditemukan lagi cetakan yang seperti ini karena sulit kalau mencetak Al-Qur'an itu harus ya membeda-bedakan warna. Ya, jadi diseragamkan saja sudah warnanya. Nah, kalau diseragamkan warnanya, gimana orang tahu mana huruf yang dibaca, yang ditulis tapi tidak dibaca? Akhirnya dikasihlah simbol bulat ini, gitu ya. Nah, dan ini tentu berdasarkan kesepakatan. Baik. Kalau di atas ya, tadi kan kita katakan lingkaran bulat ini ada di 3 huruf ya, waw, alif atau ya. Itu yang waw tadi. Yang ya contohnya, ya, was-samaa banainaha biaidin. Ya, di situ ada 2 ya kan? Nah, ya yang kedua itu dianggap nggak ada. Ya. Ya, jadi kita bacanya bagaimana? Biaidin, bukan biaidin, salah. Kalau kita baca biai, berarti kita menganggap ya yang kedua ada dibaca. Jelas? Nah, jadi yang dibaca hanyalah ya yang pertama saja. Kenapa? Karena ya yang kedua ada lingkaran bulat di atasnya. Baik. Kemudian ya juga di ayat yang lain rasulun minallahi yatslu suhufan mutahhara. Perhatikan kata yatslu. Yatslu, alif di situ ada lingkaran di atasnya ya. Ini berarti alif ini dianggap tidak ada. Nah, maka dalam mushaf Indonesia ini bedanya. Kalau mushaf Indonesia ini alif ini karena dia nggak dibaca, nggak ditulis. Gitu ya, sehingga kan lebih mudah ya, lebih mudah jadinya. Tapi kalau pakai mushaf Indonesia kita nggak tahu nanti akar katanya, maknanya, tafsirannya, bahasa Arabnya gitu. Jadi yatslu memang menurut kaidah grammar dalam bahasa Arab itu aturannya harus pakai alif setelahnya, meskipun alif ini tidak dibaca, harus itu memang aturannya begitu gitu. Nah, tapi kalau kita pakai mushaf Indonesia, ya, secara grammar nanti susah kita bedakan, ya. Kalau ini nggak pakai alif, ya, kalau semuanya nggak pakai alif ya, karena nanti ada waw yang harus ada alif setelahnya, ada waw juga yang nggak ada alifnya. Nah, dalam mushaf Indonesia kita nggak bisa bedakan itu, gitu. Kalau mushaf Madinah bisa kita tahu mana yang pakai ya, lingkaran, mana yang tidak. Kalau dari sisi makna, apa konsekuensinya? Perhatikan di sini ya. Jadi kalau kita mengatakan yatslu, ya, ada kemungkinan pelakunya yatslu ini kata kerja ya, yang melakukannya banyak orang, yatslu.
Ya, kalau pakai alif. Tapi kalau yatslu nggak pakai alif, maka kemungkinannya satu orang yang melakukannya. Gitu ya. Yatslu artinya membaca. Ya, membaca dari kata tilawah. Nah, jadi kalau kita mengatakan yatslu, kemudian kita lihat di mushafnya kok nggak ada alifnya ini, oh berarti kembalinya ke satu orang, yang membaca satu orang di situ. Ya. Nah, di ayat ini ya meskipun ada alifnya, kembalinya ke satu orang di sini. Nah, ya, yatslu kenapa? Karena ada lingkaran itu di atasnya sehingga dianggap tidak ada. Baik. Kalau kita menulis bahasa Arab ya, yang bukan bagian dari Al-Quran, itu bebas, nggak perlu kita pakai lingkaran-lingkaran ini ya. Nah, jadi penulisan bahasa Arab di kitab-kitab para ulama itu beda dengan penulisan mushaf Al-Quran. Ya, mushaf Al-Quran itu punya aturan tersendiri dia. Ya, hadis Nabi pun ya boleh kita tulis dengan ya tanpa mengikuti kaidah penulisan mushaf, gitu ya. Jadi beda penulisan mushaf dengan penulisan kitab-kitab gundul para ulama, ya buku-buku, kemudian surat kabar berbahasa Arab, itu nggak sama penulisannya. Maka tidak semua yang bahasa Arab itu Al-Quran, teman sekalian. Ya, tidak semua yang ditulis dengan bahasa Arab itu adalah Al-Quran. Nah, Injil yang versi ininya juga kan bahasa Arab ditulisnya, gitu ya. Nah, maka musuh-musuh Islam itu tahu kelemahan kaum muslimin itu tidak mau belajar bahasa Arab, ya sehingga ya mereka berusaha mengelabui Islam, umat Islam dari sisi itu. Ya, berapa waktu yang lalu itu banyak beredar kaos bertuliskan kata-kata berbahasa Arab, tapi aslinya itu adalah ayat dari potongan Injil, potongan ayat dari kitab Injil. Ya, jadi yang memakai siapa? Yang memakai baju itu siapa? Orang-orang Islam. Kenapa? Karena tulisannya pakai bahasa Arab. Ya, dikira itu adalah bagian dari Al-Quran. Ya, lalu pernah kita lihat ada ibu-ibu pakai baju, di belakangnya ada tulisan pakai bahasa Arab besar, kaligrafi, ya, indah kaligrafinya memang kayak di masjid-masjid itu ya. Tulisannya abana, ya, di tengah lingkaran dihias demikian rupa abana. Ya, abana itu artinya bapak kami artinya, ya, Tuhan bapaknya orang Kristen. Jadi ya, ya kita tanya ke ibu tadi, Bu tahu nggak ini ya tulisan apa di bajunya nih? Ya, saya nggak bisa baca, tapi ya ini bagian dari Al-Quran katanya, karena bahasa Arab gitu. Nah, ya, tidak semua yang dari bahasa Arab itu adalah, ya, tidak semua yang bertuliskan bahasa Arab itu adalah Al-Quran. Nah, kamar mandi di Arab saja kan pakai bahasa Arab nulisnya ya, maka nggak boleh berarti kan seharusnya gitu. Nah, ini simbol yang pertama yaitu lingkaran yang bulat sempurna. Kemudian ada lingkaran yang dia agak lonjong. Nah, jadi kita kalau baca Al-Quran kita harus agak jeli sedikit lihat ini ya. Ada yang lingkaran bulat begitu, ada yang dia agak lonjong. Ya, istilahnya dalam bahasa Arab dairah qaimah mustatilah. Misalkan di Al-Quran dikatakan qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu. Ana di situ panjang enggak? Pendek. Dari mana kita tahu dia baca pendek padahal ada alifnya? Dari lingkaran lonjong ini. Jadi apa artinya lingkaran lonjong ini? Artinya alif ini secara penulisan ada tetapi secara bacaan tidak ada. Berarti sama dong dengan yang lingkaran bulat tadi? Sama. Tapi bedanya adalah kalau kita baca wasol, artinya baca lolos begitu aja, maka ana ini dibaca pendek. Ya, misalkan qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka qala ana khairum min. Pendek kan? Nah, tapi kalau kita waqaf maka harus panjang. Misalkan qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka qala ana. Panjang terus itu. Ya, dibaca panjang. Tapi kalau pakai lingkaran yang bulat tadi, ya maka mau dia waqaf maupun wasal, ya tetap dia dibaca pendek. Jelas bedanya ya? Nah, jadi kesimpulannya lingkaran lonjong ini untuk menunjukkan kalau dia itu dibaca panjang ketika waqaf, dibaca pendek ketika wasal. Nah, ya.
Taib, itu tanda yang kedua. Kemudian kaitannya masih dengan tanda yang kedua ini, di dalam Al-Qur'an juga ada inni anan nazirul mubin. Nah, di situ lihat kata ana di sini ada lingkarannya enggak? Enggak ada. Kenapa kok di sini enggak ada? Karena setelahnya ada alif lam. Sehingga tidak ada kemungkinan ini dibaca dengan bacaan panjang. Nanti maksudnya? Ya, jadi kalau kita baca ayat ini kita katakan apa? Inni anan. Kan begitu. Ya, bacanya adalah inni ana, waqaf di situ. Inni ana. Maka nggak dikasih tanda lonjong itu. Karena lonjong itu tadi fungsinya apa? Ya, untuk menunjukkan kalau wasal dibaca pendek, ya, kalau waqaf dibaca panjang. Nah, di sini kalau wasal, ya, pasti dibaca pendek. Jadi ya, inni anan. Kenapa? Karena setelahnya ada alif lam. Ya, jadi dia harus langsung masuk ke kata selanjutnya. Ya, maka kita bacanya inni anan. Nggak boleh inni anan, nggak bisa, ya, nggak boleh seperti itu. Ya, mafhum ya? Baik. Ya, jadi kadang kata ana ini dia pakai lingkaran yang lonjong, kadang juga tidak. Kalau tidak pakai pasti ada alif lam setelahnya. Ya, coba bedakan dengan yang tadi. Ana khairun, ya, setelahnya huruf kha, ya, nggak ada alif lam. Ya, maka di situ pakai lingkaran dia. Baik. Jadi kadang ditulis lingkaran lonjongnya, kadang tidak. Nah, tanda yang ke berapa? Ketiga. Ra'su kha'in saghirah. Kepala kha kecil. Yang ini kita kenal dengan nama tanda sukun. Ya. Jadi tanda sukun itu jamaah sekalian sebenarnya dia adalah kepala huruf kha. Ya, bisa bayangkannya huruf kha itu bagaimana? Ya. Kita potong bagian palanya itu saja. Nah, itulah yang dijadikan sebagai tanda sukun. Ya. Kenapa huruf kha yang diambil? Bukan ha dan yang lainnya? Karena kha itu berasal dari kata khaliyah, kosong. Nah, jadi sukun itu artinya adalah kosongnya harokat. Ya. Kalau sekarang anak tulis di depan huruf alif, ya, nggak kasih harokat, maka bisa terbaca apa tidak? Tidak bisa. Ya, dia akan ada bunyinya alif ini kalau dipasangkan harokat. Ya, harokat fathah jadinya apa? A. Harokat kasroh jadinya I. Harokat domah jadinya U. Tapi kalau nggak ada harokatnya, gimana bacanya? Nggak bisa. Nah, ketiadaan harokat inilah yang disebut dengan kata sukun. Ya, harokat itu artinya gerakan lidah ketika mengucapkannya, entah dengan A, I atau U, ada gerakan lidah di situ. Tapi kalau sukun, ada gerakan lidah tidak? Enggak, ketahan gitu ya. Alhamdulillah, ham, ya, ham, ketakan, ya, tertahan lidah di situ. Nah, tapi kalau mimnya kita domahkan, mu, kasrohkan, mi, patahkan, ma, ya, bergerak bibir, bergerak lidah di situ. Nah, itu harokat namanya. Nah, sedangkan sukun adalah ketiadaan harokat. Berarti sukun bagian dari harokat bukan? Sukun bagian dari harokat bukan? Bukan. Kenapa? Karena dia lawan dari harokat sebenarnya. Maka ada yang bilang harokat itu ada 4, doma, patah, kasroh, sukun. Enggak, sukun enggak, bukan harokat. Ya, karena harokat dengan sukun itu ya seperti siang dan malam anti itu. Ya, ya, sukun artinya gerak. Ya, sukun artinya tenang, diam. Ya, dari kata itu diambil kata sakinah, ya. Ya, rumah tangga yang sakinah itu rumah tangga yang sukun, yang tenang. Ya, harokah. Ya, harokah ini di situ diambil kata haroki. Ya, haroki itu orang yang gemar melakukan, ya, demo, ya, pergerakan. Nah, harokah. Ya. Baik. Nah, jadi ya sukun kalau pada mushaf cetakan Indonesia, cetakan Indopak tadi, itu pakai lingkaran, ya kan? Ya, pakai lingkaran dia. Ya, kita di kelas juga kalau mengajarkan para santri kalau nulis bahasa Arab, sukun itu pakai lingkaran juga, gitu. Hanya di Al-Qur'an saja pakai, ya, yang kita lihat di sini, ra'su kha'in saghirah ini. Baik.
Jadi bisa lihat ya di situ ya, yang dikasih lingkaran itulah ra'su kha'in shaghirah, tanda sukun ini. Ya khalaqana wa khalaqna. Ya bisa lihat huruf qafnya, ada tanda kha-nya. Ya, ada yang bilang itu seperti tanda sabit katanya, enggak, itu kepala kha namanya, ya, kepala kha kecil. Ya ra'su kha'in shaghirah wal ardo, sukun lagi, wa ma bainaha bil. Nah, itu semua namanya ya sukun. Nah, kalau ini insyaallah kita semua mafhum, ini bisa kita ya mengetahui dengan ya gampang ya seperti ini. Baik. Akan tetapi ada kala ya sukun tadi nggak ditulis. Contohnya perhatikan yang dilingkari di sini, mir rabbika. Aslinya adalah min itu, nun itu sukun. Ya, ada kepala kha kecilnya. Tapi di sini nggak ditulis. Kenapa begitu? Kalau tanda sukun itu tidak ditulis, itu menunjukkan berarti di sini ada idgham. Apa itu idgham? Meleburkan dan memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua. Ya, jadi bacanya apa? Mir rabbika. Ada bunyi nun? Ya, samar sekali kan, karena lebur dia ke dalam huruf ro gitu. Nah, ini namanya idgham kamil. Ya, meleburnya sempurna, totalitas gitu. Jadi nunnya sampai-sampai tidak terdengar lagi. Taib. Coba lihat sukun pada kata ya'malun di atasnya. Ya'malun. Ada sukun kalau di ainnya. Kenapa ada sukun di sini? Karena dia nggak diidghamkan ke huruf mim. Ya, ain sama mim nggak nyatu dia, gitu ya. Jadi kalau ada sukun berarti dia nggak nyatu dengan huruf selanjutnya. Ya, kalau nggak ada sukun berarti huruf ini nyatu dengan huruf selanjutnya. Mafhum? Jelas ya? Baik. Ya, jadi ketiadaan sukun itu juga ada fungsinya, gitu. Ya, ada apa tidak sukun itu ada tujuannya. Nah, kalau kata Rasul perhatikan. Nah, ar-Rasul ini wawunya nggak ada sukunnya kan? Ya, kenapa? Karena huruf-huruf yang 3 itu alif, waw dan ya itu normalnya memang nggak pakai harokat. Ya, kalau nggak pakai harokat berarti apa harokatnya? Apa tandanya? Sukun gitu ya. Ya, jadi jarang kita temukan waw, alif sama ya ini ya, memiliki harokat fathah, dhammah, kasroh. Lebih seringnya dia sukun. Kenapa begitu? Karena 3 huruf ini kalau kita belajar nahwu dan sharaf ini namanya huruf illah. Apa itu huruf illah? Huruf penyakit. Jadi kata dalam bahasa Arab itu ada kata yang sehat, ada kata yang berpenyakit. Kalau kata yang sehat itu ngikut kaedah dia, gampang, polanya enak, ya, aturannya lurus, ya, standar gitu. Tapi kalau sudah kita ketemu dengan kata dalam bahasa Arab kemudian ada alif, waw dan ya di situ salah satunya, maka kata ini nanti pasti keluar dari kaidahnya, gitu ya. Kalau kaidahnya bilang a, ya, maka dengan adanya huruf waw di dalamnya berubah jadi kaidahnya nanti di situ. Ya, jadi melenceng dari kaidah umum sudah kalau ada alif, waw dan ya gitu. Nah, maka dalam pelajaran sorof, ya, itu kalau kita ngasih contoh itu kita nggak pakai alif, waw sama ya, karena kalau pakai alif, waw sama ya ini bikin mumet ya. Ya, karena dia keluar dari ya keumuman, dia keluar dari kaidah. Baik. Kemudian yang kedua kata ar-Rasul ini kenapa dia tidak dikasih harokat wawunya? Karena huruf sin sebelumnya itu sudah dikasih harokat. Apa harokatnya? Dhammah. Nah, kalau dhammah maka huruf setelahnya yang pas adalah apa? Waw. Bisa nggak ya situ? Atau alif? Nggak bisa. Ya. Kalau kita ketemu dhammah kemudian ya setelahnya ada waw pasti wawunya adalah sukun. Gitu ya. Misalkan kata nur, ya, nur. Ya, kalau di Al-Quran yang diharokati dhammah itu hanya nunnya saja, wawunya dibiarkan kosong. Ya. Baik. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan ya mas sekalian bahwasanya harokat, tanda baca itu ditaruh di dalam mushaf Madinah itu ada fungsinya, gitu ya. Kalau dia nggak ada fungsinya nggak ditaruh gitu. Ya, jadi para ulama itu gimana caranya agar tanda baca itu seminim mungkin di dalam mushaf itu, gitu ya.
Nah, maka dengan adanya tanda baca berarti ada fungsinya, ada tugasnya di situ. Nah, maka kita sebanyak bertanya nanti kalau kita baca di Al-Quran, wah ini kok nggak ada harokatnya, oh ini kok ya ditulis tapi nggak dibaca, harus banyak bertanya seperti itu. Kenapa? Karena akan sangat membantu kita untuk tafsirnya nanti. Ya, tafsir Al-Quran itu dibangun di atas pemahaman bahasa, dan pemahaman bahasa kita terhadap Al-Quran ya diawali dari mengenali ya tanda-tanda ini. Nah, kemudian perhatikan di sini wa illam taf'al. Ya, di situ lam taf'al. Boleh nggak ada orang membaca nanti wa illam taf'al? Pernah nggak dengar bacaan seperti itu? Pernah kita dengar ya. Nah, kalau dia pakai mushaf Madinah dan paham tanda-tanda ini, nggak akan dia salah baca seperti itu meskipun nggak paham hukum tajwid. Ya, lam taf'al. Ya, di situ ada tanda sukun, berarti nggak mungkin dia melebur dengan huruf setelahnya, gitu ya. Nah, nggak mungkin dibaca panjang juga, gitu. Jadi bagaimana baca yang benar? Ya biasa, wa illam taf'al. Ya biasa aja, tak tak tak, gitu ya. Lam taf'al. Lam taf'al, nggak ada yang dilamakan di situ. Kenapa? Karena ada tanda sukun. Tapi kalau di sebelumnya wa illam, nah di situ boleh agak lama sedikit. Wa illam boleh, dikarenakan apa? Tidak ada tanda sukunnya. Berarti dia di situ harus diidghamkan, harus dilebur. Ya. Nah, kalau kita belajar tajwid kan ada namanya hukum nun sukun dan tanwin ya. Wa illam ini namanya hukum apa namanya? Idgham bigun. Idgham bila guna. Ketika nun sukun ketemu dengan huruf lam dan huruf ro ya. Wa illam. Nah, itu kan kaidah dalam ilmu tajwid. Nah, tanpa kita tahu kaidah tersebut, kita bisa membaca ayat ini dengan benar kalau kita paham simbol-simbol ini gitu. Ya, wa illam. Tapi kalau pakai mushaf Madinah. Nah, sekarang kalau kita lihat kepada fakta di lapangannya ya, bukan berarti kalau pakai mushaf Indonesia itu berarti tajwidnya salah, enggak. Ya, buktinya ya bapak-bapak kita, kakek-kakek kita itu bacaan Al-Qur'annya bagus. Ya, tapi kurangnya adalah ketika kita tanya nama hukum bacaannya nggak tahu. Gitu. Ini mat apa namanya? Ini ikhfa kah atau apa namanya, nggak tahu mereka. Tapi pengucapannya bisa mereka. Mereka tahu aturannya. Oh, kalau ini ketemu ini bacanya begini, benar mereka. Tapi ditanya namanya nggak tahu. Ya. Nah, maka kalau kita nggak tahu namanya, nanti gimana kita ngajarkan ke orang lain gitu kan ya? Ya, jadi Al-Quran kalau di kampung-kampung itu kan diajarkan ya tanpa menjelaskan hukum-hukum tajwidnya namanya apa. Cuma diajarin cara ngucapinnya doang. Karena memang di awal-awal belajar harusnya seperti itu ya. Kita ngajarin anak-anak juga jangan langsung masuk. Oh, ini kalau ketemu ini namanya ikhfa, ini namanya idgham. Ya, mumet sendiri nanti. Ya, bertahap gitu ya. Nah, kemudian ya, ini juga contoh yang kedua ya. Ketika tanda ra sukhain saghirah tadi atau tanda sukun tadi tidak ditulis. Ya, semisal pada ayat wa minan nasi man yaqulu. Nah, di situ dibacanya apa? Ya, idgham enggak di sini? Man yaqulu atau may yaqulu? May yaqulu. Nah, apa bedanya dengan yang sebelumnya tadi? Yang ini, mir rabbika, sama-sama nun sukun ya. Yang bedakan adalah huruf setelahnya. Ini di sini huruf setelahnya apa? Ro. Yang ini huruf setelahnya apa? Ya. Yang ro tadi ada apa di atasnya? Tasdid. Kalau iya ini ada tasdidnya? Enggak ada. Apa maksudnya kalau ada tasdid sama tidak ada tasdid itu sekarang? Kalau ada tasdidnya, maka idghamnya namanya idgham kamil. Meleburnya itu total. Mir rabbika, kedengaran bunyi n? Enggak. May yaqulu, kedengar bunyi n? Kedengar tapi samar sekali. Man yaqulu gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia huruf n sama huruf y ya, nyawa. Ada bunyi n di situ? Samar ya kan? Nah, gitu ya. Nah,
Ya, jadi kalau nggak ada tasdid berarti idghamnya namanya idgham nakis namanya. Ya, meleburnya itu nakis. Apa itu nakis? Kurang nantinya. Jadi nunnya masih kedengeran samar gitu. Ya, nunnya masih kedengeran secara samar-samar. Ya, kenapa? Karena di situ tidak ada tasdidnya. Berarti kesimpulannya jemaah sekalian, kalau ada huruf nun tidak ada tanda sukunnya dan setelahnya ada tasdid, maka meleburnya harus apa? Sempurna, total. Kalau ada huruf nun tidak ada tanda sukunnya dan setelahnya pun tidak ada tasdid, maka meleburnya bagaimana? Meleburnya kurang, tidak total setotalnya yang ada tasdid tadi. Baik, ya, itu saja bedanya. Nah, ya, kemudian masih di kha ini, ya rasu khain sagirat tanda sukun ini, misalkan di ayat min tahtihal anhar. Ini juga nunnya nggak ada sukunnya. Ya, setelahnya ada tasdid? Ya, ada tasdidnya? Nggak ada. Berarti di sini ya idghamnya kamil atau nakis namanya? Nakis. Ya, idgham nakis. Ya. Idgham yang kita maksud di sini jamaah sekalian bukan idgham dalam ilmu tajwid ya. Idgham secara bahasa. Idgham secara bahasa itu memasukkan. Nah, kalau kita baca min tahtihah ini gimana bacanya? Ya, ada peleburan nggak di situ? Ada penyatuan nggak di situ? Ada. Nah, kapan dikatakan dia tidak menyatu? Kalau dua-duanya jelas terdengar di telinga. Minta, ya, nun ada, taknya ada, jelas terdengar. Nah, ini namanya izhar, ya, jelas, ya, dua-duanya kebaca dengan jelas. Tapi kalau dibaca ikhfa atau idgham, maka dia akan menjadi minta, gitu ya. Nah ini terjadi idgham namanya, tapi idghamnya idgham nakis. Baik. Kemudian tanda selanjutnya yaitu mim kecil. Kadang kita temukan di mushaf ya, ada huruf mim kecil nyempil di atas itu. Ya, contohnya di dalam lingkaran ini, wa may yubaddil ni'matallahi mim ba'di. Nun sukun ketemu ba di situ ya. Ada nun, kemudian setelahnya ada huruf ba. Kemudian di atas nun itu ada mim kecil. Nah, apa maksudnya ini? Mim kecil ini? Ya, mim kecil ini untuk menunjukkan bahwasanya nun yang ada di bawahnya itu berubah bunyinya menjadi mim. Ya, kalau dalam tajwid ini namanya hukum bacanya apa? Iqlab. Iqlab itu artinya membalik. Iqlab itu dari kata qalbu. Ya, qalbu itu artinya terbalik, sesuatu yang gampang bolak-balik. Ya, hati dinamakan qalbu karena dia juga gampang bolak-balik. Nah, mim ba'di nunnya dibalik menjadi mim gitu. Ya, jadi bukan min ba'di tapi mim, mingkem ya, bibir ketemu bibir. Ya, kalau min itu enggak ketemu bibir. Ya, jadi kalau dia membaca nanti wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di, keliru. Min kelihatan gigi salah sudah. Ya, yang benar pasti harus ketemu bibir di situ. Wa may yubaddil ni'matallahi mim ba'di. Nah, itu yang benar di situ. Kenapa? Karena nunnya sudah berubah menjadi huruf mim, bunyi mim di situ. Dari mana kita tahu kalau nunnya berubah menjadi mim? Ya, dari huruf mim kecil yang ditulis di atasnya. Baik. Kemudian ada juga tanda-tanda berupa huruf-huruf kecil. Di antaranya huruf wawu. Ya, misalkan di kata Dawud. Dawud itu wawunya cuman satu sebenarnya. Tapi di penulisannya ada satu lagi wawu kecil setelah wawu yang besar itu. Ya, bisa dilihat di lingkaran itu ya. Nah, maka bacanya di sini panjang apa pendek? Ya. Fahazamuhum biidnillahi wa qatala Dawudu. 2 harokat panjang. Gitu ya. Kenapa panjang? Karena wawu ketemu wawu. Ya, wawu sukun itu kan hukum bacanya apa jadinya? Mat tabi 2 harokat.
Ya, jadi Daudu. Nah, jadi ada nama-nama dalam bahasa Arab, ada dua nama ya, yang dia itu unik. Ya, Daud itu. Daud itu bacanya panjang. Ya, padahal wawunya cuma satu di tulisannya. Jadi kalau kita nulis di kitab Daud, wawunya satu aja. Ya, wawunya satu aja. Tapi dalam pengucapannya wawunya jadi dua. Ya, dibaca panjang Daud. Gitu ya. Kemudian ada kebalikan, orang namanya Amr. Amr itu setelah ro-nya ada wawu. Ya, tapi dibaca nggak wawunya? Enggak. Nah, maka para ulama bilang ya si Amr ini mencuri wawu dari Daud. Nah, gitu dia bilang. Dia mencuri. Ya. Setelah dicuri dipakai apa tidak sama Amr? Enggak dipakai. Lantas buat apa Amr memakai wawu itu, mengambil wawu itu? Untuk membedakan dengan Umar. Umar dengan Amr itu nggak ada bedanya kalau nggak pakai wawu dari sisi penulisan, gitu. Nah, dan dua nama ini nama orang yang banyak dipakai masalahnya kan. Di Arab itu banyak orang namanya Umar, banyak juga orang namanya Amr. Bayangin kalau nggak ada wawu ini, kacau. Ya, kamu Umar ya? Enggak, saya Amr. Ya susah jadinya ya. Ya, jadi ditambahkanlah wawu di situ. Nah, ada sahabat namanya Umar, ada sahabat namanya Amr. Umar bin Khattab, Amr bin Al-As. Ya, jadi Amr bin Al-As itu ada wawu setelahnya. Baik. Kemudian huruf kecil yang lain adalah huruf ya. Ya, tulisannya seperti ini ya. Ya. Kelihatan nggak kecil sekali ini? Ya. Ini sebenarnya adalah ya sukun ini. Ya. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Nah, di situ juga sama. Ya. Ini juga ya sukun dia. Ya. An atahu Allahul mulka id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi. Atau dikata Ibrahim. Nah, perhatikan kata Ibrahim. Nah, Ibrahim itu Ibrahim atau Ibrahim? Panjang pendek? Panjang. Kalau dia panjang, ya-nya mana? Kalau dari penulisan di mushaf Al-Quran nggak ditulis ya-nya, tapi dikasih simbol ya kecil, gitu ya. Dikasih simbol ya kecil, gitu. Ibrahim berarti hi di sini tetap dibaca panjang. Kenapa? Karena adanya ya kecil tersebut. Id qala Ibrahim. Nah, ini banyak sekali kita temukan di mushaf Madinah ya seperti ini. Nah, di satu ayat ini saja udah berapa itu? 1, 2, 3, 4 ya. Udah 4 itu ya, 5 malah. Nah, yuhyi juga begitu. Jadi kalau kita ketemu kata yuhyi dalam Al-Quran, itu bacanya panjang meskipun penulisannya pendek. Kenapa? Dari mana kita tahu dia panjang? Nah, ya kecil itu. Dan ya kecil ini nulisnya begini ya. Ya, banyak orang mengira ini bukan ya karena jauh sekali kemiripannya dengan ya. Ya, simbolnya seperti itu ya. Nah, itu ekornya huruf ya itu ya, diambil bagian belakangnya ya. Baik. Jadi cara baca ayat ini adalah id qala Ibrahim, 2 harokat ya, rabbiyalladzi yuhyi ya, 2 harokat lagi. Nah, maka kalau dalam mushaf Indonesia nggak pakai ya kecil ini, pakainya apa? Ya besar. Ya, maka di situ nulisnya ada 2 ya jadinya. Ya besarnya ada 2. Kalau di mushaf Madinah ya besar 1, ya kecil 1. Itu bedanya ya. Nah, ya, jadi ya kalau bacanya sama nggak mushaf Indonesia sama mushaf Madinah? Sama, cuman di tulisannya beda gitu. Ya, itu kenapa ada kakek-kakek kita, bapak-bapak kita yang belajar ya, dari awal mereka belajar Al-Quran itu pakai mushaf Indonesia, ketika ketemu mushaf Madinah nggak bisa baca, bingung ya. Ya, di Ramadan tahun kemarin itu kita salurkan wakaf mushaf ya, mushaf Madinah gitu ke kampung-kampung di daerah pelosok gitu yang listrik saja nggak masuk ke situ ya. Kita taruh di masjid-masjid itu ya. Ya, kemudian 2 bulan selanjutnya kita ke sana ngecek kondisi mushafnya ya. Ya, masih utuh, bahkan ada yang berdebu mushafnya ya, nggak berubah susunan dari pertama kali kita taruh ya di rak itu ya. Tapi yang mushaf cetakan Indonesia banyak yang sudah ya copot sampulnya, yang sobek macam. Nah, kita tanyalah, ini
nggak dibaca apa gimana ini? Kan ada TPA di sini, masa nggak dibaca sama anak-anak? Udah nggak ada yang bisa baca, Ustaz, katanya. Ya, mereka di sini pakainya mushaf yang Indonesia. Akhirnya kita tarik lagi tuh mushafnya itu. Ya. Nah. Baik. Ya, jadi huruf-huruf kecil ini merupakan kekhususan pada mushaf Utsmani atau mushaf Madinah itu. Baik. Kemudian sebagai pelengkap tambahan tentang huruf-huruf kecil ini, ya, ada 8 kata, ya. Ya, ada 8 kata dalam bahasa Arab yang ia ditulis dengan wawu, yang ini sering banyak terjadi kebingungan di sini. Ditulis pakai wawu tapi sebenarnya dia adalah alif. Di mushaf Madinah begitu. Nah, contohnya pada kata hayat. Perhatikan di sini. Yang ini. Ada wawu di situ kan? Nah, bacanya bukan hayawat. Ya, tapi bacanya hayat. Nah, jadi ada wawu di situ kan? Wawunya dibaca enggak? Enggak. Di atasnya ada apa di situ? Ada alif yang tegak itu. Nah, jadi wawu itu sebenarnya adalah alif. Maka bacanya apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi bukan hayawatu. Jelas ya? Nah, jadi adanya wawu di situ, ya, fungsinya nanti dalam ilmu bahasa Arabnya, dalam ilmu tata bahasa akan ketahuan fungsinya di situ. Taib. Ya, tapi ada beberapa kata dalam bahasa Arab, ini diantaranya kata hayat. Nah, jadi kalau ketemu kata hayat nanti dalam mushaf Madinah pakai wawu dia, tapi wawunya itu sebenarnya adalah apa? Alif. Gitu ya. Nah, jadi jangan dibaca hayawat, bukan hayat bacanya. Ya. Riba. Nah ini dia. Alladzina yakuluna riba. Nah, tulisannya pakai wawu kan? Tapi bacanya gimana? Panjang, riba. Maka di mushaf Indonesia wawunya diganti pakai alif. Enak nggak bacanya kalau pakai alif langsung? Enak. Ya, tapi dalam kamus bahasa Arab riba itu memang pakai wawu asalnya, gitu. Nah, ya, dari tasrifnya, dari ibdalnya, gitu ya. Alladzina yakuluna riba, bukan ribawa, ya, riba tetap. Taib. Kemudian kata yang selanjutnya wa aqimus shalah, ya, kata shalah, ya, di situ kan ada wawu ya. Ya, tapi wawu itu sebenarnya adalah alif. Jadi jangan dibaca wa aqimus sholawata, enggak. Wa aqimus sholata. Ya. Wa atuz zakata, bukan zakawata. Ya. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat sekilas alif ini kita menganggapnya tanda mat, bukan tanda mat ini ya, yang tegap ini. Ini alif pengganti dari wawu yang ada di bawah ini. Nah, jadi kalau kita bingung ya wawu ini tutup aja, ganti dengan alif di atasnya, gitu ya. Nah, beginilah pertama kali dulu Utsman ya memperbanyak mushaf itu. Ya, begini tulisan wa aqimus sholahnya. Ya. Baik. Jadi jangan dibaca wa aqimus sholawata wa atuz zakawata, enggak. Wawu di situ adalah alif. Baik. Kemudian kata selanjutnya juga kata wa manata salisatal ukhra. Ya, kata manata. Ya, manata. Ya, ini bukan bacanya manawata, manata. Nah, kemudian kata yang lain, kata an-najata. Ya, an-najah. Ya, bukan bacanya an-najawati. Jadi setiap ketemu kata an-najah dalam Al-Qur'an nanti bacanya an-najah, bukan an-najawa. Wa ya qaumi ma li yad'ukum ilan najati, bukan najawati. Nah, kemudian ya contoh yang lain misalkan kata miskah, ya di sini. Ya, surat An-Nur kamishkatin fiha misbah. Ya, saya ini baca sama imam itu. Ya, Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin, bukan kamishkawatin, ya. Wow, di situ adalah alif. Yang lain misalkan kata godati.
Ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil godati, ya, bukan godawati. Nah, ya, bil godati bukan bil godawati. Nah, ini kata-kata dalam bahasa Arab yang menggunakan ya wawu pada penulisannya, tapi sebenarnya dia adalah alif. Ya, cara menghafalkan kata-kata itu terkumpul pada kalimat ini. Hirzun min samal. Ya, ha ini haya, ro ini riba, ya, zai ini apa tadi? Zakah, mim ini apa tadi? Apa tadi? Mim itu miskah, ya, miskah. Nah, ya, kemudian nun, najah, kemudian shad, shalah, nah, kemudian mim lagi, kemudian ghain, ya, ghain itu apa tadi? Ya, ya, apa satu lagi tadi? Ghain tadi, goda, ya, goda. Nah, ini kata-kata yang dalam bahasa Arab dia ditulis dengan wawu, tapi sebenarnya wawu itu adalah pengganti dari alifnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Jadi wawu itu dipakai rekatnya enggak? Saya kan enggak kelihatan. Di atas wawu ada ini, ada tanda. Ada apa tanda alif yang tegak itu? Nah, jadi tegak. Jadi kita ngiranya itu tanda mat, jadi kan kayak tanda mat itu kan. Iya. Nah, tapi sebenarnya itu adalah alif pengganti dari wawu yang ada di bawah itu. Ya. Nah, baik. Jelas, ada pertanyaan lagi? Betul? Baik. Sekarang perhatikan tanda tanwin sekarang. Ya. Tanwin dalam mushaf Madinah itu beda-beda bentuknya. Ya, kalau kita jeli ternyata ada perbedaannya. Ya, contohnya ya, kita lihat di kata muakibatun. Tanwin kan, domatain ya. Ya, tapi kata harisun, ya, tanwin juga. Sama nggak penulisannya? Muakibatun itu double domahnya, tanwin itu. Tapi kata harisun, ya, domahnya cuma satu, kemudian di atasnya ada ya, huruf C kebalik, ya, yang menutupnya setengah lingkaran. Ini sama-sama tanwin, sama-sama domatain, tapi kok bisa beda penulisannya? Maka ada fungsinya, ya, beda penulisan ini, gitu ya. Nanti kita akan lihat. Nah, kemudian kata imanan dengan marrotan. Imanan, lihat tanwinnya, ya. Marrotan, apa bedanya? Sejajar sama tidaknya. Imanan, ya, fathatainnya begini, nggak lurus ya. Nah, marrotan begini, ya. Nah, jadi kalau selama ini mungkin kita anggapnya sama aja. Oh, paling ini cuman ya kesalahan penulisan aja, ya. Nah, ternyata ada bedanya. Kapan dia pakai yang sejajar, kapan yang enggak sejajar, gitu. Jelas ya? Ya, sejajar maksud kita itu searah satu ini. Ya. Nah, ya begitu juga kata amin dan ba'din. Amin, ya, ya kadang dia sejajar, kadang enggak. Amin itu enggak sejajar, ba'din sejajar. Nah, kita lihat bedanya sekarang. Baik. Jadi kalau dia ya pakai yang kedua, domatain yang domahnya satu saja, itu namanya tanwin mutarokib, tanwin yang bertumpuk, ya, tanwin yang bertumpuk. Baik, ya, jadi fungsinya adalah kalau pakai tanwin yang seperti ini, artinya dia sama sekali tidak dimasukkan ke huruf selanjutnya. Ya, perhatikan kata yang dikasih lingkaran. Di situ ada huruf shad bertanwin dengan dhammah, ya, dhammatain. Kemudian setelah huruf shad ini ada huruf ain di situ. Ya, apakah huruf shad ini masuk ke dalam huruf ain? Enggak.
Ya, dari mana kita tahu? Ya karena di situ domahnya begitu modelnya, gitu ya. Jadi nggak boleh kita baca harisun alaikum. Bacanya gimana? Harisun, terang jelas. Nah itulah namanya izhar. Ya. Ya, harus jelas gitu. Taib. Begitu juga yang fathah sejajar harus jelas. Haliman ghafura. Ya, coba lihat di sini. Haliman itu fathatainnya sejajar enggak? Sejajar. Ghafura sejajar enggak? Enggak. Padahal berderet-deretan itu haliman sama ghafuron. Sama-sama fathatain, yang satu sejajar satu enggak. Yang sejajar berarti dia enggak masuk ke huruf selanjutnya. Haliman go, terang jelas. Tapi ghafuro masuk ke huruf selanjutnya. Karena huruf selanjutnya apa? Huruf waw. Ya, innahu kana haliman ghafurawa. Rawa. Masuk enggak dia di situ? Masuk. Ini kalau kita baca wasal ya. Kalau kita lanjutkan ke ayat selanjutnya, haliman ghafuron itu sebenarnya sudah selesai ayatnya. Ya, tapi kalau kita mau lanjut ke ayat selanjutnya diawali dengan huruf waw. Nah, maka ghafuronya tadi pakai fathatain yang tidak sejajar. Ya, mafhum ini ya. Baik. Ya, sekarang kita lihat kata uluwan kabira. Uluwan tanpa melihat ke ayatnya, uluwan kabira. Setelah fathatain di sini ada huruf kaf. Nah, kira-kira di sini pakainya sejajar apa yang tidak? Uluwan kabira, ada ka di situ setelahnya. Pakai sejajar apa tidak? Ya. Pakai yang ya sejajar enggak? Yang gimana yang bacaan yang benar? Ya, uluwan kabira atau uluwan kabira. Pertama, kedua? Kedua. Ya, n ketemu k ya, atau penulisan bang dalam bahasa Indonesia ya, gimana bacanya? Ada huruf k nggak bang itu? Penulisannya ada kan? Ya, nun ketemu kaf itu, ya, tanwin bertemu dengan ya kaf kalau dalam bahasa Arab. Nah, jadi uluwan kabiro bukan uluwan kabiro, ya. Nah, ya, tapi kata kabironya, ya, kata kabironya sejajar enggak di situ? Enggak juga. Kenapa? Tanpa kita baca ayat selanjutnya kita tahu, oh berarti kalau mau lanjut ke ayat selanjutnya harus dilebur gitu. Ya, jelas ini ya. Jadi dengan kita melihat kabiro itu fathatainnya tidak sejajar, oh berarti lanjutannya pasti akan dilebur. Ya, uluwan kabiro tusabbihu. Gitu ya. Karena setelahnya huruf ta di situ. Nah, kemudian di sini di bawahnya ada ya, wa min syai'in illa syai'in. Nah, di situ kasrotain. Ya, kasrotainnya sejajar apa lurus? Syai'in. Sejajar. Kenapa sejajar? Karena dia nggak lebur ke huruf selanjutnya. Syai'in illa, bukan syai'in illa. Jelas ya? Nah, kemudian ya lawan dari tanwin ya yang mutarakib tadi ada namanya tanwin mutatabi. Ya, yang mutatabi ini yang dia yang sejajar tadi. Nah, coba lihat di sini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta. Ya, jelas enggak? Jelas. Ya, minha. Nah, kenapa kita baca dengan jelas di situ? Karena tanwinnya apa? Sejajar. Ya, kalau tanwinnya tidak sejajar, maka kita bacanya gimana? Minha, dan itu salah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta, salah. Yang benar biqaumin hatta, itu yang pas. Ya, harus terang dan jelas di situ. Baik. Ya, perhatikan kata selanjutnya, su'a. Su'a di situ ada fathatain. Ya, tanpa melihat ke mushaf Al-Qur'an, ya, kita bisa tahu ya apakah fathatain di sini pakai sejajar atau tidak dengan melihat huruf selanjutnya. Di situ ada huruf fa.
Ya, fa itu kalau ketemu dengan tanwin maka dia dibaca dengan ikhfa namanya kalau dalam tajwid. Maka dia harus dilebur, berarti disamarkan. Ada idgham di situ. Ya, wa idza aradallahu biqaumin su'an fa jadinya ya. Nah, jadi kalau ada orang baca nanti su'an fa, boleh enggak? Salah. Nah, maka boleh nggak kalau kita katakan ada orang baca su'an fala, kemudian kita katakan ke dia, akhi salah baca antum, yang benar tuh su'an fala, kemudian dia nanya balik, ya, buktinya mana kalau dia dibaca dengan su'an fala? Maka kita bilang, ya apa buktinya? Tanwinnya di situ lihat, nah, tanwinnya nggak sejajar, gitu, jelas ya. Nah, ini banyak kita yang baca Mushaf Madinah dan luput dari yang ini. Sebenarnya kalau kita paham ini sangat membantu gitu. Ya, ilmu tajwid itu memang ilmu yang penting untuk dipelajari. Ya, bahkan bagusnya bacaan kita tergantung kepada pemahaman tajwid kita. Tapi ilmu tajwid itu luas sekali. Ya. Para santri saja yang tidak ada kesibukan lain selain belajar itu kadang kecapean juga, kebingungan juga belajar tajwid, apalagi kita yang banyak kesibukan dan sebagainya. Ya. Nah, tajwid itu luas sekali pembahasannya. Nah, maka ilmu tajwid ini yang kita pelajari yang paling sering kita pakai aja gitu. Nah, yang mana ilmu tajwid yang paling sering kita pakai? Yang ada pada simbol-simbol ini. Ya, yang ada pada simbol-simbol ini. Jadi para ulama sudah menetapkan simbol-simbol dalam Mushaf Madinah ini karena inilah yang paling dibutuhkan, paling sering berulang di dalam Al-Qur'an gitu. Di dalam Al-Qur'an itu memang ada namanya qiraat gharibah ya. Bacaan-bacaan yang dia unik, asing gitu ya. Yang dia enggak normal gitu. Misalkan pada ada hukum baca namanya imalah. Nanti kita ambil kalau ada waktu. Imalah itu dengan membaca A menjadi E, Ro menjadi Re. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasa Arab itu nggak ada huruf E, tapi di ayat itu ada. Hanya satu tempat dalam Al-Quran di surat Hud ayat 41. Ya, di situ aja. Ini namanya qiraat yang unik, satu-satunya di situ. Ya, nah, ada juga bacaan A'jamiyun au Arabi. Ya, nah itu qiraat yang unik. Ada imalah, ada namanya tashil, ya, ada namanya ismam, ya, la ta'malna, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira yang goribah. Ya, kira-kira yang goribah ini, ya, posisinya dalam Al-Quran itu sedikit, gitu. Nah, maka yang ada simbol-simbolnya ini ya adalah yang sering berulang saja. Baik. Nah, silakan. Jadi kalau yang bertumpuk itu pasti ikhfa, Ustaz. Kalau yang bertumpuk Pasti ikhfa, kalau yang sejajar pasti izhar. Nah, boleh kita katakan begitu. Pasti idgham sebenarnya ya, lebih luas cakupannya. Idgham itu masuk di situ ikhfa juga. Bukan idgham dalam versi tajwidnya ya. Idgham itu artinya masuk. Ya kan? Nah, ikhfa ada masuk nggak di situ hurufnya? Ada. Berarti ikhfa di situ masuk ke dalam definisi idgham gitu. Nah, jadi nggak mungkin kalau yang bertumpuk itu selanjutnya huruf H gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Pastinya nggak bertumpuk dia pastinya gitu. Ya. Kalau setelahnya huruf H, huruf izhar H itu pasti pakainya tanwin yang berurutan, yang double penulisannya gitu. Nah, baik. Ada lagi pertanyaan? Jelas insyaallah ya. Sudah habis waktunya ya? Sudah habis? Baik, insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Ya, masih ada tanda saktah yaitu huruf sin kecil ya. Ini namanya saktah. Ya, apa makna saktah? Di surat Al-Kahfi, kemudian ada di surat Yasin ya, dan yang lainnya ya, kalla bal rona. Nah, kemudian setelah saktah ada namanya ya as-sin tahta sad ya, al-musaitirun ya, huruf sin kecil di bawah huruf sad atau huruf sin di atas huruf sad. Maknanya apa? Sin itu kadang di bawah sad, kadang di atas sad ya. Kemudian ada tanda layar, tanda mad ya. Kemudian ada titik hitam ya di surat Hud ayat 41 ya, majreha ada titik hitam ini ya.
Ini bukan salah ketik ya, atau ada lalat buang hajat, bukan ya. Ya, majarih ada fungsinya titik hitam ini ya. Nah, ya, begitu juga di surat Yusuf ada kata la ta'manna, ya, asal katanya la ta'manuna. Nah, ini namanya ismam. Nah, ya, ajamiyun ini namanya apa? Tashil. Ya, kemudian ada ra'sus sadin sagira, ya, kepala sad kecil, misalkan pada kata Alkitab, nah, ada kepala sad ini yang kecil ini. Nah, apa fungsinya? Nanti kita bahas insyaallah taala. Ada juga garis lurus seperti ini. Ya. Kemudian ada simbol sejadah. Ya, kapan saja dipakai, apa fungsi dari garis lurus ini? Insyaallah taala itu akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Natafi bihadzal qadar, wallahu taala ala wa alam. Semoga apa yang kita sampaikan ini ya bisa mempermudah kita dalam membaca kalamullah, juga sebagai motivasi kita untuk senantiasa terus belajar dan belajar, karena ya untuk menjadi seorang muslim yang sejati, ya muslim yang kafah, ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara totalitas, secara menyeluruh, ya jangan kita beragama hanya karena warisan, ya kita Islam karena memang orang tua kita muslim. Nah, ya maka kita belajar, kita dalami agama ini dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya insyaallah besok pada subuh ada kajian fikih bersama Ustazuna Ustaz. Libur besok ya, fikih Bulughul Maram ya. Ustaznya ada uzur. Nah, berarti besok kosong. Ya, insyaallah pekan depan lagi. Ya, pekan depan kajian Ustaz Samsul ya. Samsul, kemudian ya insyaallah tafsir. Nah, natafi bihadzal qadar, wallahu taala ala wa alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita semua dalam mempelajari agama ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.